Hello everyone, welcome to today's lesson. Di channel ini, kalian bisa belajar tentang segala hal yang berhubungan dengan bahasa Inggris dan juga banyak hal menarik lainnya. Jadi, sering-sering berkunjung ke sini ya, biar makin pinter guys. Well, di episode perdana ini, kita akan sama-sama belajar tentang noun. Kalian udah tahu belum apa itu noun? Kalau dengar kata noun pasti udah pernah kan ya? Oke. Jadi, noun itu adalah salah satu dari part of speech atau dalam bahasa Indonesia artinya kelas kata. Part of speech ada 8 guys. Yang pertama, noun. Terus ada pronoun. Ada verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, dan yang terakhir adalah interjection. Sekarang kita bakal mulai dari noun dulu ya. Noun dalam bahasa Indonesia artinya kata benda. Tapi kata benda di sini tidak selalu bermakna benda mati ya guys. Noun bisa berupa orang, tempat, maupun benda. Kata noun sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya nama. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis noun. Ada 2 ya guys. Yang pertama common nouns, yang kedua proper nouns. Apa itu sebenarnya common noun? Common noun itu adalah kata benda yang masih umum atau masih general. Ada common noun untuk orang, binatang, dan juga tempat. Masih bingung ya? Yuk kita lihat contohnya bareng-bareng. Mulai dari orang dulu ya. Kata-kata di sini yang kalian lihat di screen adalah contoh-contoh dari common noun untuk orang. Ada actor, baby, doctor, teacher, dan lain-lain. Mereka termasuk common karena merujuk ke orang-orang atau profesi-profesi secara general atau umum dan belum spesifik ke satu orang aja. Oke, misalnya lawyer itu common nouns karena merujuk pada lawyer pada umumnya atau pada pengacara pada umumnya. Tapi kalau kita bilang Hotman Paris, berarti sudah bukan common nouns karena sudah spesifik kepada satu orang. Bisa dipahami ya? Oke, next adalah common nouns untuk animals. Di sini ada beberapa contohnya, bisa dilihat ada fish, bird, shark, dan masih banyak lagi. Terus gimana dengan yang places? Apa sih yang termasuk common nouns for places? Bisa dilihat contohnya ada airport, church, hospital, dan lain-lain. Pokoknya kalau yang disebutkan itu merujuk pada tempat-tempat yang masih umum, tempat-tempat kebanyakan, itu namanya common noun. Now it's time to move on to proper nouns. Jadi tadi kan ada 2, yang pertama adalah common nouns, yang kedua adalah proper nouns. Common nouns adalah kata benda yang masih general atau umum. Nah, kalau yang proper noun ini adalah yang sebaliknya guys, yaitu kata benda untuk kata-kata yang sudah spesifik. Bisa orang, tempat, dan benda. Biasanya diawali dengan capital letter atau huruf besar. Kita lihat lagi contohnya sama-sama guys. Ini adalah contoh-contoh proper nouns untuk orang. Hotman Paris itu proper noun seperti yang sudah aku jelasin tadi ya. Kalau common noun-nya adalah lawyer. Kata lawyer masih general atau merujuk pada semua pengacara atau pengacara pada umumnya. Atau banyak pengacara. Kalau Hotman Paris sudah spesifik, makanya Hotman Paris adalah proper noun. Contoh kedua adalah Isyana Sarasvati. Common noun-nya adalah singer. Kalau singer kan masih untuk semua orang ya, merujuknya ke semua penyanyi. Sedangkan Isyana Sarasvati adalah proper noun karena sudah spesifik ke satu orang. Sampai di sini bisa dipahami ya guys? Oke. Proper noun untuk manusia juga termasuk nama-nama negara dan bangsanya ya guys. Misal, negaranya Amerika dan orang-orangnya kita sebut dengan American. Negaranya kita sebut China, orang-orangnya kita sebut Chinese. Ini juga termasuk proper noun. Oke, dan ada banyak juga contoh lainnya. Kemudian, proper noun for places. Jadi kalau tadi ada tower yang termasuk common noun for places, atau tower itu kan masih general guys, yaitu merujuk kepada semua menara atau menara pada umumnya. Nah, kalau proper noun itu contohnya ada the Eiffel Tower, menara Eiffel yang di Paris itu loh. Itu sudah sangat spesifik, makanya itu namanya proper noun. Begitu juga dengan contoh lainnya. Next, nama-nama gunung, samudra, sungai, sama danau itu juga proper noun. Mountain adalah common noun karena masih
general merujuk kepada semua gunung. Tapi kalau Mount Everest, maka itu sudah proper noun karena sudah spesifik ke satu gunung. Begitu juga dengan lake yang masih common noun karena merujuk kepada semua danau, sedangkan Lake Toba adalah proper noun. Oke, ini juga penting guys. Ternyata nama hari, nama bulan, dan hari-hari besar juga termasuk proper noun. Dan penulisannya harus diawali dengan huruf besar ya. Pokoknya semua yang proper noun, penulisannya harus diawali dengan huruf besar. Contohnya ada Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, dan semua nama hari. Kemudian ada juga January, February, March, April, dan seterusnya. Semua nama bulan itu juga termasuk proper nouns. Kemudian nama-nama hari besar. Ada Father's Day, Valentine's Day, Independence Day. Itu semua juga proper. Penulisannya harus diawali dengan huruf besar. Well, itu tadi tentang common dan proper nouns. Ada pertanyaan nggak nih guys? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya. Well, now we are going to discuss about singular and plural nouns. Jadi berdasarkan jumlahnya, noun dibagi menjadi dua, yaitu singular dan plural. Udah belajar ini belum di sekolah guys? Kalau udah, kita ingat-ingat lagi yuk ke singular noun dulu. Singular noun adalah jika nounnya atau kata bendanya itu cuma ada satu. Kalau di bahasa Indonesia kita sebut dengan kata benda tunggal alias single alias jomblo. Kalau cuma ada satu, kita taruh e atau en sebelum kata benda itu. Terus apa sih kak bedanya e sama en? Kapan dipakainya? Kapan pakai e? Kapan dipakai en? Apa yang penting pilih salah satu aja? It's nggak gitu cara mainnya guys. Jadi kalau nounnya diawali dengan vowels atau bunyinya vokal, maka pakainya en. Contohnya an egg, an apple, an umbrella. Itu kan egg, itu kan vokal. Apple, e itu huruf vokal. Umbrella, a, bunyinya kan a ya. Berarti dia pakainya en. Jadi kalau hurufnya terus apa sih kak bedanya e sama en? Apa yang penting pilih salah satu aja? Eits, nggak gitu cara mainnya ya guys. Jadi kalau nounnya diawali dengan vowels atau bunyinya vokal, maka pakainya en. Contohnya an egg, an apple, an umbrella. Nah, kata-kata tersebut diawali dengan bunyi vokal, makanya pakainya en, gitu ya. Tapi jangan senang dulu, soalnya ada beberapa kata yang nggak ngikutin aturan itu. Contohnya, a uniform, a university. Itu memang katanya diawali dengan huruf vokal, tapi dia bunyinya nggak vokal. So, perlu diingat kalau aturan mainnya, aturan pakai en itu adalah kalau kata bendanya diawali bunyi vokal a, i, u, e, o, dan seterusnya. Sedangkan walaupun tulisannya pakai huruf vokal kayak uniform, university itu kan pakainya huruf u, tapi bunyinya itu u bukan u. Nah, maka dari itu mereka nggak pakai en tapi pakainya e, gitu ya guys. Nah, tadi kan udah dibahas ya, kalau yang diawali dengan bunyi konsonan berarti pakainya e. Contohnya a book, a chair, a pen, dan lain-lain. Sama kayak yang en tadi, ini juga ada pengecualian. Walaupun tulisannya diawali huruf konsonan, kalau bunyinya pakai vokal berarti pakainya en. Contohnya an hour, an honor. Huruf awalnya memang konsonan, yaitu H atau H, tapi bunyinya vokal, yaitu hour, honor. Berarti pakainya bukan E, tapi N. Gak penting kan guys? Sabar ya, hidup emang penuh dengan cobaan. Sekarang kita ke yang plural. Plural itu kalau kata bendanya lebih dari satu, bisa dua atau lebih banyak lagi. Dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan jamak. Kata jamak ya. Jadi kalau singular itu tunggal, kalau plural itu jamak. Aturannya gini guys, kalau pada dasarnya noun itu bisa dibikin jadi plural dengan menambahkan huruf S di belakangnya. Contohnya books, pens, doors, pencils, dan seterusnya. Oke. Pada dasarnya noun itu dibikin jadi plural dengan menambahkan huruf S.
kecuali kata-kata yang diakhiri dengan huruf CH, SH, S, double S, sama X. Kata-kata yang diakhiri dengan CH, SH, S, double S, dan X bisa dibentuk plural dengan menambahkan ES di akhir katanya. Contohnya, beach kan diakhiri dengan huruf CH, maka kalau dia diubah jadi plural menjadi beaches. Glass diakhiri dengan double S, maka pluralnya adalah glasses. Box diakhiri dengan X, pluralnya jadi boxes, dan lain sebagainya. Terus ada juga yang diakhiri sama IES. Itu yang mana sih, Kak? Oke, jadi yang ditambahin IES di belakang itu adalah kata-kata dengan akhiran Y, tapi sebelum huruf Y itu huruf konsonan. Dan nanti dibentuk pluralnya, Y-nya diganti sama I ya. Contohnya baby, jadi babies. Huruf terakhirnya Y, sebelum huruf Y adalah huruf B yang merupakan huruf konsonan. So bentuk pluralnya jadi babies. Fly jadi flies. Lady jadi ladies. Library jadi libraries. Dan lain sebagainya. Nah, pasti kalian bakal nanya, terus kalau kata yang diakhiri dengan huruf Y tapi sebelumnya adalah huruf vokal jadinya gimana, Kak? Kalau sebelum Y adalah huruf vokal A, I, U, E, O, bentuk pluralnya balik ke aturan awal, yaitu cuma ditambah huruf S di belakang. Contohnya kunci, bahasa Inggrisnya key, jadi keys. Toy, jadi toys, dan lain sebagainya. Gampang ya yang ini. Terus ada beberapa hal lagi yang perlu kalian ingat, yaitu kalau katanya diakhiri pakai huruf F, bentuk jamaknya diganti pakai huruf V dan ditambah ES. Contohnya daun, bahasa Inggrisnya leaf, pluralnya leaves, pakai V. Pisau, bahasa Inggrisnya knife, pluralnya knives, pakai V. Jangan sedih guys, masih ada pengecualian lagi. Jadi ada beberapa nouns yang nggak ngikutin semua rumus yang diakhiri S, ES, IES, dan VES. Instead, bentuk jamaknya malah beda banget. Contohnya, child itu bentuk singularnya, pluralnya jadi children. Food, pluralnya feet. Kaki kalau cuma satu namanya foot, kalau banyak berarti feet, atau dua itu feet. Mouse, tikus satu, a mouse. Bentuk pluralnya jadi mice, kan beda ya, nggak pakai S, ES dan seterusnya. Dan masih banyak beberapa kata lagi yang begitu. Terus guys, yang ini enak. Ini adalah yang bentuk tunggal dan jamaknya sama persis. Ada beberapa, salah duanya yaitu sheep dan fish, deer, dan lain-lain. Terakhir nih guys, terakhir adalah nouns yang bakal selalu plural, yang akan selalu jamak. Contohnya pants, shorts, trousers. Kenapa? Karena kaki kita dua. Kenapa? Karena mata kita dua. Contohnya glasses, shoes, socks, slippers, dan lain sebagainya. Oke guys, alhamdulillah penjelasan tentang noun akhirnya comes to an end. Gimana? Udah tambah pinter kan? Udah siap OTW Inggris? Jangan dulu, minggu depan mampir lagi belajar lagi di sini ya, sebelum traveling. Kalau ada materi dan topik yang pengen kamu pelajari, komen aja di bawah guys. That's all from us. See you on the next video. Kalau pengen tambah pintar bahasa Inggris, just di subscribe ya. Bye bye.